Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Anissa dengan NPM akhir 040. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil survei kelautan yang telah diamati dan dilakukan. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari area penelitian, peta jalur survei atau pemeruman, sebar titik stasiun, hingga estimasi durasi survei yang telah dihitung. Diharapkan dari presentasi ini kita bisa memahami bagaimana perencanaan survei dilakukan secara sistematis. Tujuan dari survei ini terdiri dari beberapa hal penting. Pertama, untuk menentukan area penelitian yang akan diamati. Kedua, untuk menyusun jalur perumunan yang akan dilakukan selama survei berlangsung. Ketiga, untuk menentukan titik-titik stasiun pengamatan. Dan yang terakhir, untuk menghitung estimasi durasi survei agar kegiatan di lapangan ini tuh bisa berjalan secara efektif dan efisien. Area penelitian yang digunakan dalam survei ini memiliki luas sebesar 552.500 meter persegi, atau jika dikonversikan setara dengan 55,25 hektar. Area ini tergolong cukup luas sehingga memerlukan perencanaan jalur survei yang baik. Secara geografis, lokasi ini berada di sekitar koordinat 108 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Penentuan area ini sangat penting karena akan mempengaruhi jumlah jalur, titik stasiun, serta durasi survei. Pada peta ini ditampilkan jalur pemeruman yang digunakan dalam survei. Terdapat dua jenis jalur, yaitu mainline atau jalur utama dan crossline atau jalur silang. Mainline ini berjumlah 27 jalur yang digunakan sebagai jalur utama pengambilan data. Sedangkan crossline berjumlah 15 jalur yang berfungsi untuk kontrol dan validasi data. Pola jalur dibuat menyerupai grid atau kotak-kotak agar cakupan data lebih merata dan akurat. Dan selain jalur survei, terdapat juga titik-titik stasiun pengamatan yang tersebar di seluruh area penelitian. Totalnya itu terdapat 49 stasiun yang telah ditentukan. Titik-titik ini disusun mengikuti pola jalur survei sehingga distribusinya merata. Setiap stasiun memiliki koordinat yang spesifik sehingga dapat ditentukan kembali dengan akurat di lapangan. Sebagai contoh, salah satu titik stasiun memiliki koordinat sekitar 108,645 derajat bujur timur dan 7,693 derajat lintang selatan. Koordinat ini digunakan untuk menentukan posisi secara tepat di permukaan bumi. Selain itu juga digunakan sistem UTM untuk mempermudah pengelolaan data spasial. Nah, untuk jalur utama atau mainland, terdapat 27 jalur dengan total jarak sekitar 22.365 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jalur ini sekitar 2 jam 24 menit. Namun, jika ditambahkan dengan waktu transit atau perpindahan antar jalur, total waktu menjadi sekitar kurang lebih 4 jam 34 menit. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar survei juga digunakan untuk mobilisasi. Untuk crossline sendiri jalurnya jumlahnya kurang lebih 15 dengan total jarak sekitar 11.582 meter dan waktu survei yang dibutuhkan adalah sekitar 1 jam 15 menit. Dan jika ditambahkan waktu transit, total waktunya kurang lebih 2 jam 25 menit. Crossline ini penting untuk memastikan data yang diperoleh dari mainland memiliki akurasi yang baik. Jika seluruh jalur digabungkan, maka total durasi survei yang dibutuhkan adalah sekitar 7 jam. Durasi ini sudah termasuk waktu pengambilan data dan juga waktu perpindahan antar jalur. Dengan perencanaan yang baik, survei ini dapat dilakukan dalam 1 hari kerja. Dari hasil survei ini dapat disimpulkan bahwa area penelitian memiliki luas yang cukup besar dan telah dipetakan dengan baik. Jalur survei disusun secara sistematis menggunakan pola grid untuk mendapatkan data yang merata. Sebaran stasiun juga telah dirancang dengan baik dan mencakup seluruh data area. Selain itu, estimasi durasi survei juga telah dihitung sehingga kegiatan ini dapat dilakukan secara efisien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.